Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Bantu Timnas Indonesia, legenda berhasil bantu STY bocorkan kelemahan Jepang. Diakui kuda hitam Asia, media Korea Selatan heboh soroti pemain kunci STY. Comeback ciamik Justin Hubner jelang lawan Jepang. Dibuat panik, pelatih Arab Saudi beberkan situasi hadapi Timnas Indonesia. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Comeback ciamik Justin Hubner jelang lawan Jepang. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya kembali turun sebagai starter bersama Wolves U21. Ia dipercaya untuk bermain sejak menit awal melawan Oldham Athletic U21 dalam lanjutan grup B England National League Cup musim ini. Meski tak bermain penuh, Justin sukses mencatatkan umpan kunci kepada pemberi assist, yang mana momen itu terjadi saat gol yang dicetak oleh Fletcher Holman pada menit ke-25. Wolves U21 pada akhirnya menang melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2 selama 90 menit. Kembalinya Justin Hubner ke starting 11 Wolves U21 tentu menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia. Dengan merasakan menit bermain di laga kompetitif, Hubner diharapkan bisa tampil bagus saat membela skuad Garuda. Terlebih bek 21 tahun tersebut juga sempat mengalami cedera. Tak hanya Justin Hubner, performa impresif juga ditunjukkan oleh Rizky Ridho bersama klubnya Persija Jakarta. Menghadapi Madura United dalam laga lanjutan Liga 1, Rizky Ridho tampil kokoh bahkan menyumbang assist cantik hingga akhirnya meraih kemenangan dengan skor 4-1. Kontribusi itu bisa menjadi motivasi tersendiri dan menambah kepercayaan diri bagi Ridho untuk laga Timnas Indonesia kontra Jepang. Peluang Rizky Ridho dimainkan Sintayong melawan Jepang pun cukup terbuka. Diakui kuda hitam Asia, media Korea Selatan heboh soroti pemain kunci STY. Media massa di Korea Selatan saat ini tengah soroti eksistensi Timnas Indonesia dalam panggung kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimulai dari sepak terjang pemain di lapangan hijau di kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga ramainya naturalisasi untuk kekuatan Timnas Indonesia. Terbaru pun media Korea Selatan Sportscan menilai bahwa pemain seperti Tom Hai hingga Ivar Jenner memang membawa tim semakin bagus. Sebab keduanya berhasil menjadi metronom lini tengah dari skuad Garuda. Bahkan yang sebelumnya ada sedikit kekhawatiran soal posisi penjaga gawang yang akhirnya itu telah hilang setelah masuknya kiper Dallas FC, Martin Paes. Kehadiran Martin Paes pun membuat Timnas Indonesia dinilai meramaikan persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena saat ini poin yang dimiliki oleh tim-tim di grup C tersebut tak memiliki perbedaan signifikan kecuali Jepang yang ada di puncak klasemen dengan 10 poin. Menariknya, Sportscan Media juga menyebut bahwa Timnas Indonesia menjadi kuda hitam di Asia. Sebab tim Merah Putih menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media tersebut mengakui bahwa telah menunjukkan performa tangguh dan tidak seperti negara dengan ranking 130 dunia. Dibuat panik, pelatih Arab Saudi beberkan situasi hadapi Timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard memaparkan misi serius dan percaya diri bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjelang melawan Timnas Indonesia.
Diketahui Harvey Renard ditunjuk sebagai pelatih kepala Arab Saudi untuk menggantikan Roberto Mancini pada 26 Oktober lalu. Sejatinya ia bukan pelatih yang asing bagi Arab Saudi. Pelatih asal Prancis itu sudah melatih The Green Falcons pada Juli 2019 hingga 2023. Namun kini Harvey Renard tiba di Arab Saudi, di mana tim dalam situasi kusut lantaran tercacar di posisi ketiga klasemen grup C dengan raihan 5 poin dan selisih 5 poin dari Jepang sebagai pemuncak. Padahal Arab Saudi menjadi negara yang diunggulkan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari grup ini. Menanggapi hal itu, Harvey Renard ingin agar pemain-pemainnya untuk kembali ke mentalitas di masa lalu, di mana mereka lolos ke Piala Dunia 2022. Mereka perlu mengingat apa yang telah mereka lakukan beberapa tahun lalu. Para pemain harus berdedikasi, ini adalah tantangan besar yang harus dicapai. Saya memiliki kepercayaan penuh kepada mereka, ujar Harvey Renard. Menariknya, statement Harvey Renard tersebut mendapatkan respon positif dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bersama skuad Garuda, Sintayong yakin bahwa tim Merah Putih mampu kembali mengejutkan Arab Saudi meski ditangani oleh sang mantan pelatih. Bantu timnas Indonesia, legenda Brasil bantu STY bocorkan kelemahan Jepang. Kabar menarik datang dari legenda sepak bola asal Brasil Roberto Carlos yang membocorkan cara agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemilik tendangan kaki keras itu memberikan pesan tersirat kepada skuad Sintayong lewat video salah satu iklan minuman bersoda 22 tahun lalu. Diketahui Roberto Carlos sempat melawat ke Jepang pada Piala Dunia 2002 lalu. Saat berada di bandara, Roberto Carlos bertemu dengan seorang bocah yang kemudian meminta tanda tangannya. Sebagai tanda terima kasih kepada Roberto Carlos, si bocah pun memberikan minuman kepadanya serta melakukan ojigi atau membungkuk. Setelah mencari tahu, Roberto Carlos baru paham bahwa ojigi merupakan tradisi yang biasa dijalankan orang Jepang sebagai tanda hormat. Karena itu, ketika melakoni pertandingan menghadapi Jepang, Roberto Carlos mencoba melakukan ojigi, tepatnya saat akan melakukan tendangan bebas. Sontak, para pagar betis melakukan penghormatan balik alias juga melakukan ojigi kepada Roberto Carlos. Saat para pagar betis itu membungkuk, Roberto Carlos melepaskan tendangan yang meluncur mulus ke gawang Jepang. Apakah cara ini bisa diterapkan timnas Indonesia saat menjamu Jepang di SUGBK? Satu yang pasti, timnas Indonesia pantang kalah saat bersua Jepang. Skuad Garuda membutuhkan tambahan poin demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Roberto Carlos sendiri sempat berkunjung ke Indonesia jelang Piala Dunia U17 tahun lalu. Menurutnya, Indonesia memiliki talenta berbakat dan punya kesempatan bersaing di kancah dunia. Hanya saja Roberto Carlos menegaskan punggawa Garuda harus memiliki kedisiplinan dan juga kesabaran dalam bermain. Tentu hal itu bisa menjadi kunci buat skuad asal Sintayong untuk menghadapi Jepang di bulan ini.